Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan memasuki perenungan hari ini di hari yang ke-16 dengan tema Tidak lagi menjadi budak dosa. Perenungan pagi hari ini diambil dari Roma pasal 6 ayat 1, 2, ayat 5-7 dan 11-14. Saya akan membacakan beberapa ayat untuk mendasari perenungan kita pagi hari ini. Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita pernah mendengar sebuah sejarah kelam di negara-negara barat. Kita tahu di mana saat itu Eropa dan Amerika sangat kental sekali tentang perbudakan manusia. Mereka bisa membeli orang-orang dari kulit mereka yang berbeda. Mereka mengambil dari benua lain dan dijadikan sebagai budak-budak mereka. Bahkan ada sebuah buku karya klasik yang menceritakan bagaimana betapa bengisnya orang-orang Eropa dan Amerika di dalam memperbudak orang-orang yang berkulit hitam. Dan bahkan dikatakan tuan mereka sangat kejam, tiran dan bahkan vulgar sekali. Nah, saudara, coba bayangkan bahwa seandainya kehidupan itu masih terjadi, tentu kita akan melihat bahwa itu menunjukkan perbudakan merupakan sesuatu yang kejam, dan itu membuat manusia tidak punya kehidupan. Nah, saudara, demikian juga dengan kita sebagai orang Kristen. Apakah kita sadar bahwa dulunya kita adalah budak dosa? Kita diperhamba, diperbudak, diikat oleh dosa. Dan bahkan kita mengikuti apa maunya dosa. Kita selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh dosa. Bahkan kita menjadi hambanya dosa. Saudara, bagaimana untuk mengalahkan dosa itu? Dan kita bersyukur Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus Kristus berperang, mati di atas kayu salib, dia mengalahkan dosa itu, mengalahkan maut dan mengalahkan iblis, sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh dosa ketika kita percaya di dalamnya. Kita percaya kepada Yesus. Dan saudara, melalui darah Yesuslah, maka kita dulunya adalah budak dosa, sekarang kita dibebaskan menjadi anak-anak Tuhan. Dalam Roma pasal 6 yang kita baca tadi, dikatakan bahwa harusnya kita yang sudah dibebaskan dalam dosa, apakah kita masih mau tinggal dalam dosa? Ini pertanyaan retorik yang membuat kita sadar dan merenungkan kembali. Di masa prapaskah ini, apakah kita masih menyerahkan anggota tubuh kita untuk sebagai senjata kelaliman, atau kita justru mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai senjata kebenaran? Kita bisa merefleksi dan melihat sehari-hari kita, melalui perkataan kita, melalui pemikiran kita, melalui tingkah laku kita. Apakah kita lebih mengikuti menjadi hamba dosa, atau kita menyerahkan tubuh kita untuk senjata kebenaran? Apakah melalui hidup kita orang diberkati? Apakah melalui kehadiran kita orang merasa dikuatkan? Atau sebaliknya, saudara? Ingat, renungan pagi hari ini dikatakan bahwa kita tidak lagi menjadi budak dosa. Kita sekarang adalah anak-anak Tuhan. Karena itu hidupilah identitas baru kita. Karena identitas yang lama telah dikuburkan, identitas lama telah ditinggalkan, bahkan dimatikan. Karena itu sekarang kita yang punya sebagai anak Tuhan, identitas baru sebagai anak Tuhan. Mari kita hidupi sebagai anak Tuhan. Ayat 14 dikatakan bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh dosa karena berada di bawah hukum Taurat,
tapi karena di bawah kasih karunia. Bersyukurlah saudara, kita yang sudah menerima kasih karunia, kita juga mau menghidupi kasih karunia itu dan membagikan kasih karunia itu kepada orang lain melalui hidup kita sehari-hari. Dengan cara mempersembahkan anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin.